Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan subscribe kakak, semoga bisa terhibur, selamat mendengarkan. Dalam sekejap, aura Long Sue benar-benar menghilang, diikuti oleh sisik naga. Aura yang akhirnya menghilang sebenarnya adalah milik master dari Sekte Abadi Changqiong. Tapi itu normal, tubuh dewa secara alami lebih kuat. Tapi untungnya, meski sisik naganya hilang, nyala api masih terus menyala. Naga sejati akan tetap menjadi naga sejati. Bahkan kekuatan yang terkandung di dalam tubuh sudah cukup untuk memurnikan para dewa sepenuhnya. Sayang sekali, asal-usul Tuhan adalah hal yang baik, kata Tian Qilin, tapi dia juga diam-diam mengirimkan pesan itu ke Chu Feng. Chu Feng secara alami tahu bahwa sifat para dewa itu baik. Tapi Chu Feng tidak merasa menyesal saat ini. Di bawah nyala api yang begitu dahsyat, segala cara tidak akan efektif. Bahkan jika Chu Feng mengintegrasikan kekuatan penghalang ke dalamnya, itu akan langsung meleleh. Hampir tidak mungkin untuk menghilangkan sumbernya. Melihat apinya, Chu Feng lebih dipenuhi dengan emosi. Dia tidak bisa tidak memikirkan saat pertama kali dia bertemu skala naga di alam bawah suhu. Pada saat itu, skala naga memberi Chu Feng perasaan yang tak terduga, seperti orang kuat dari luar dunia. Saat itu, Chu Feng hanyalah orang di alam bawah yang memiliki banyak kesulitan untuk ditantang. Melihat ke belakang sekarang, di mata Long Lin saat itu, Chu Feng hanyalah orang kecil di antara orang kecil. Tapi Long Lin tidak meremehkan Chu Feng, melainkan mengaguminya. Ketika kami berpisah, saya tidak berpikir kami akan bertemu lagi. Bagaimanapun, dunia seni bela diri yang luas sangatlah besar. Bahkan jika Long Lin mengagumi Chu Feng, dia tidak akan pernah berpikir bahwa anak laki-laki jenius yang kesepian dari alam bawah akan tumbuh hingga titik ini. Begitu pula dengan Chu Feng yang tidak menyangka bisa bertemu dengan Long Lin, apalagi Long Lin akan terbebani dengan cerita seperti itu dan mengakhiri perjalanan hidupnya dengan cara seperti itu. Dibandingkan dengan Chu Feng, semua orang di klan Naga Totem masih gugup saat ini. Bagaimanapun, dia sedang menghadapi dewa, dan bahkan dia dapat menyadari bahwa aura master dari Sekte Abadi Changqiong telah benar-benar hilang. Namun semua orang tetap tidak berani gegabah. Pembentukan garis keturunan sangat memakan waktu, dan banyak orang tidak dapat lagi bertahan dan pingsan. Namun meski pingsan, beberapa orang tidak terjatuh dan justru mempertahankan postur mengaktifkan formasi. Ini menunjukkan tekad mereka. Dan mereka yang masih bertahan, meskipun mereka lebih kuat dari pemimpin klan Naga Totem, wajah mereka pucat seperti kertas, seluruh tubuh mereka gemetar, dan mereka hampir tidak dapat berdiri. Tidak sampai apinya menghilang dan semuanya dapat dilihat dengan jelas, sisik naga Long Sue dan Master Sekte Abadi Changqiong telah benar-benar menghilang, barulah mereka berhenti. Saat ini, tidak ada apapun di tanah kecuali beberapa senjata gelap tergeletak di tanah. Wang Qiang mengulurkan tangan dan meraihnya, dan salah satu tombak jatuh ke tangannya. Meski sangat gelap dan banyak retakan, namun terlihat dari bentuknya bahwa itu adalah senjata ajaib yang digunakan Long Lin sebelumnya. Baik pemimpin skala naga dan Sekte Abadi Changqiong memiliki harta karun di tubuh mereka. Tapi tas Qian Kun dibakar, dan harta karun di dalamnya tidak ada yang tersisa. Senjata suci itu masih kuat, hanya menyisakan cangkangnya saja. Awalnya, Chu Feng masih berpikir untuk membantu Long Lin dan Long Sue mengumpulkan tubuh mereka dan mengubur abunya bersama-sama. Sekarang saya menyadari bahwa saya masih meremehkan kekuatan formasi garis keturunan. Meskipun sisik naga mengeluarkan api, itu hanyalah perkenalan. Bahkan dengan mengorbankan nyawa, mustahil untuk meledak dengan kekuatan seperti itu. Nyala api itu sangat menakutkan. Dalam analisis terakhir, itu masih merupakan kekuatan formasi garis keturunan. Aku pergi. Semua senjata ilahi, terbakar berkeping-keping dan tidak dapat digunakan lagi. Wang Qiang menghela nafas dan melemparkan senjata ajaib itu ke arah Chu Feng. Chu Feng mengambil senjata ajaib dan memandang pemimpin klan Naga Totem. Patriark senior, saya memiliki hubungan dengan skala naga. Bolehkah saya menyimpan senjata ajaib ini sebagai souvenir? Tentu. Saat pemimpin klan Naga Totem berbicara, dia memimpin semua orang ke Chu Feng. Teman kecil Chu Feng, Anda memiliki kebaikan yang besar terhadap klan Naga Totem kami, dan klan Naga Totem kami akan menuliskan kebaikan Anda ke dalam buku sejarah.
Jangan bicara tentang senjata ajaib yang tidak berguna. Kamu bisa mengambil apapun yang kamu suka dari klan naga totemku. Bahkan jika kamu menyukai putriku, aku bisa segera menikahimu. Kata pemimpin klan naga totem. Ayah, kamu. Wajah pucat Long Muxi memerah karena malu. Hei, Muxi, ada apa denganmu? Aku tidak sedang membicarakanmu, kata pemimpin klan naga totem. Kamu. Wajah Long Muxi menjadi lebih merah. Melihat ini, Long Chengyu tersenyum penuh arti dari samping. Chengyu, kamu bisa melakukannya jika kamu mau. Pemimpin klan naga totem menambahkan. Ayah, orientasi kakakku Chu Feng normal. Selain itu, aku juga tidak bengkok. Long Chengyu tidak bisa berkata-kata. Itulah yang saya maksud. Pemimpin klan naga totem tersenyum, lalu berkata kepada Chu Feng. Long Lin telah memberitahuku sebelumnya bahwa dia ingin memberimu sumber daya budidaya, dan aku setuju. Klan naga totemku benar-benar berhutang banyak padamu. Sebenarnya aku juga menyiapkannya. Saat pemimpin klan naga totem berbicara, dia mengeluarkan tas Qian Kun dan memberikannya langsung kepada Chu Feng. Pada saat yang sama, sebuah pesan rahasia juga menarik perhatian Chu Feng. Teman kecil Chu Feng, sumber daya budidaya skala naga terkait dengan sisa-sisa Tuan Zulong. Meskipun saya sangat ingin mengucapkan terima kasih, saya benar-benar tidak berani melakukan apapun yang tidak sopan terhadap sisa-sisa Tuan Zulong. Jadi sumber daya pelatihanku agak kalah dengan Dragon Scale. Tapi jangan khawatir, aku tidak akan keberatan dengan sumber daya pelatihan yang diberikan Long Lin padamu. Lagi pula, dia sudah melakukan semua hal yang tidak sopan. Jika dia tidak bisa menggunakannya untukmu, itu akan membuang-buang semua usahanya bekerja. Namun, masalah ini perlu dirahasiakan. Sebaiknya jangan biarkan siapapun mengetahuinya. Setelah mendengar kata-kata ini, Chu Feng benar-benar bisa merasakan ketulusan pemimpin klan naga totem. Seberapa pentingkah sisa-sisa naga leluhur baginya? Mengetahui bahwa sesuatu mungkin terjadi pada sisa-sisa naga leluhur, dia jelas belum siap. Dia tahu bahwa akan ada risiko besar, tapi dia tetap memimpin semua anggota klan kembali untuk melindunginya. Biasanya, dia tidak akan setuju untuk melukai sisa-sisa naga leluhur. Namun, sisik naga memberi Chu Feng sumber daya pelatihan yang disiapkan melalui sisa-sisa naga leluhur, dan pemimpin klan naga totem benar-benar menyetujuinya. Terima kasih, senior. Chu Feng mengucapkan terima kasih dengan tulus. Saudara Chu Feng, tolong jangan berterima kasih padaku. Kami harus berterima kasih. Jika bukan karena Anda, saya khawatir kami akan mengalami malapetaka lagi hari ini. Long Chengyu bergegas untuk berbicara, tetapi kemudian bertanya dengan rasa ingin tahu, ngomong-ngomong, bagaimana kamu dan saudara Wang Qiang bisa bertemu dengan master dari Sekte Abadi Changqiong? Dia sepertinya cukup mempercayaimu. Ketika Long Chengyu menanyakan hal ini, dia tentu saja tidak meragukan Chu Feng. Dia sangat percaya pada Chu Feng. Penasaran saja dengan detailnya. Ngomong-ngomong, masih ada 9 guru spiritual dunia naga sejati kelas 8 di bawah bimbingan guru Sekte Changqiong di dunia ini. Dan menurutku ada World Spiritis yang lebih kuat yang bersembunyi di kegelapan. Senior, apakah kamu dapat mengambil tindakan dengan tubuhmu saat ini? Chu Feng sudah lama menduga bahwa ada pembantu dari Master Sekte Abadi Changqiong di istana itu. Bukan hanya karena formasi bebasnya, dia telah memperhatikan master dari Sekte Abadi Changqiong dan merasa bahwa dia harus berbicara dengan orang secara diam-diam. Tapi Chu Feng tidak tahu siapa orang itu, apalagi Tai Si Singsong. Tidak mungkin bagi mereka untuk mencapai alam naga langit jika mereka lebih kuat. Di mana mereka? Teman kecil Chu Feng memimpin. Saatnya membereskan pencuri dari Sekte Abadi Changqiong, kata pemimpin klan naga totem. Ketika dia menyebut orang-orang dari Sekte Abadi Changqiong, dia menjadi sangat marah. Lagi pula, dalam analisis terakhir, orang yang menyebabkan klan naga totemnya menjadi seperti ini adalah penyihir Changqiong. Master dari Sekte Abadi Changqiong terlalu cepat. Saya hanya dapat menentukan perkiraan arah, tetapi tidak dapat memastikan lokasi spesifiknya. Kata Chu Feng. Dengar, dunia ini tidak sebesar itu, kamu pasti bisa menemukannya jika kamu meluangkan waktu. Kata pemimpin klan naga totem. Setelah keputusan dibuat, semua master naga totem yang masih bisa bergerak berangkat untuk mengambil tindakan. Sekelompok orang pertama-tama melenyapkan pengkhianat di dunia ini, dan kelompok lainnya pergi mencari istana yang disebutkan Chu Feng.
Ada begitu banyak master dari klan naga totem di sini, meskipun tubuh mereka lemah, mereka memiliki keunggulan absolut di dunia nyata, dan pengkhianat di sini dapat dimusnahkan dengan mudah. Namun, hal itu tidak ditemukan di bintang Taisi di dunia ini. Pada saat yang sama, Chu Feng dan yang lainnya juga menghabiskan beberapa waktu mencari istana. Ketika mereka menemukannya, meskipun istananya masih ada, tungku alkimia dan orang-orang di dalamnya sudah tidak ada lagi. Dalam proses pencarian, Long Sengjun, penatua tertinggi, dan Long Su, pemimpin 9 pertempuran Panji Panjang, juga memimpin pasukan mereka dan bergegas. Dendam antara klan naga totem dan sekte abadi Changqiong telah lama terlihat jelas. Sekarang pemimpin sekte abadi Changqiong telah mati, sekte abadi Changqiong secara alami bukanlah tandingan klan naga totem. Pemimpin klan naga totem segera memutuskan bahwa pengkhianat internal akan ditangani nanti, dan sekarang dia akan mengumpulkan semua kekuatan tempurnya untuk menyerang sekte abadi Changqiong. Akibatnya, hanya beberapa orang kuat dari klan naga totem yang tersisa untuk menjaga area terlarang naga leluhur, sementara orang kuat lainnya pergi ke Changqiong Tianhe dengan cara yang perkasa. Chu Feng, Wang Qiang, dan Bai Yunxing juga mengikuti. Tetapi pada saat Chu Feng dan yang lainnya baru saja masuk ke dalam susunan teleportasi dan memasuki terowongan teleportasi. Di area terlarang naga leluhur, sisa-sisa besar naga leluhur masih tergeletak di sana entah sudah berapa tahun. Adapun kepala naga, meskipun hanya kerangkanya yang tersisa, masih sangat mendominasi dan menindas. Karena saking besarnya, ruang hampa di rongga mata sekilas tampak gelap, dalam, misterius dan menakutkan, seolah-olah merupakan dua dunia tanpa dasar. Tapi tiba-tiba, seberkas cahaya muncul di kedalaman lubang hitam tak berdasar. Meski cahayanya kecil, namun terlihat sangat mirip pupil. Arah yang mereka lihat adalah persis di mana Chu Feng dan yang lainnya melangkah ke dalam susunan teleportasi. Tapi cahaya itu menghilang dalam sekejap, dan tidak ada seorang pun di dalam atau di luar area terlarang naga leluhur yang menyadarinya. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan yang sudah subscribe. Untuk yang belum subscribe yuk subscribe kakak, dan yang minat support jadi member klik tombol gabung kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.